Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik, hari ini insya Allah kita belajar ibu-ibu tentang sebuah adab-adab. Beberapa poin adab-adab yang akan kita pelajari. Dan ini penting untuk kita semuanya. Ya, baik untuk kita yang sholatnya di rumah maupun untuk kita wanita yang sholat di masjid. Minimal kalau kita hari-hari kita dipenuhi dengan sholat di rumah, minimal ilmu ini bisa disampaikan kepada anak laki-laki kita. Jadi Ummu Ali ini wajib ya belajar ilmu ini ya. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada putra-putranya. Ya. Karena seorang muslim untuk sholat wajib maka hendaklah dia berjamaah di masjid ya. Jadi yang namanya laki-laki muslim kalau sholat di mana? Di masjid. Muslimah ya ada dua diberikan kesempatan oleh Allah. Yang pertama, sebaik-baik tempat, seafdal-afdal tempat untuk seorang muslimah salat ada di rumahnya. Dan di rumah juga tempatnya berbeda-beda. Semakin dia tidak terlihat oleh orang, maka semakin banyak pahalanya. Mbak Tias, salat di ruang tamu. Suatu hari salat juga di kamar. Maka pahala salatnya Mbak Tias di kamar tentunya yang lebih sempit, tempatnya lebih tidak terlihat oleh orang banyak, maka pahalanya lebih banyak. Ya, jadi panjenengan di rumah tuh pilih tempat di mana tempat itu adalah tempat yang lebih sepi gitu. Maksudnya lebih apa ya? Lebih kecil, tidak banyak orang melihat ya. Berarti di kamar kita gitu ya. Maka boleh. Atau saya juga pernah melihat beberapa rumah itu yang dia bikin sengaja kayak musola kecil gitu ya, paling cuma 2 orang ya. Nah, itu buat sholat misalnya. Ya boleh juga, silahkan. Ya. Tapi yang jelas laki-laki tidak boleh sholat di rumah kecuali sholat sunnah. Sholat sunnah boleh. Sholat wajib muslim di masjid. Ya, bagi teman-teman yang diuji oleh Allah punya pasangan hidup belum mau sholat di masjid, bersabarlah. Berdoa kepada Allah. Allah zat yang maha mengabulkan doa. Terus berdoa kepada Allah. Semoga Allah berikan hidayah untuk pasangan kita. Dan Allah gerakkan hatinya untuk sholat berjamaah di masjid. Dan Allah istiqomahkan. Ya. Baik. Nah, untuk kaum wanita muslimah apakah boleh sholat di masjid? Boleh. Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat-sahabatnya. Kata beliau, janganlah kalian larang ya istri-istri kalian, perempuan-perempuan kalian, amatullah, ya, yaitu hamba-hamba Allah yang perempuan, jikalau mereka mau sholat di masjid. Artinya di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa seandainya ada wanita muslimah yang mau sholat di masjid, maka diperbolehkan. Tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Apa saja ibu-ibu syaratnya kalau wanita mau sholat di masjid? 1. Menutup aurat, termasuk kakinya ditutup. Ya. Karena banyak muslimah sholat keluar dari rumah
pakai mukena, nuwun sewu, mukenanya bawahannya diangkat naik ke atas. Itu sering saya lihat, ya. Sampai nuwun sewu bagian betisnya kelihatan. Nah, itu kan fitnah, ya. Padahal kita tahu bahwa seluruh 4 imam madhab mereka bersepakat bahwa kaki seorang wanita itu aurat. Ya, boleh seorang wanita pergi ke masjid jangan lupa pakai kaos kaki. Apakah wajib Ustazah pakai kaos kaki? Enggak wajib. Kalau memang bajunya panjang sampai menutup kakinya maka boleh. Ya Bu Reni misalnya dari rumah ke masjidnya kan dekat, tinggal buka pintu. Ya. Terus mukenanya bawahannya di apa Bu? Dikebawain ya. Tapi kan nanti nyelengser ya. Mending pakai kaos kaki ya Bu ya. Jadi maksud saya yang pasti itu kakinya tertutup gitu loh. Terserah mau diikat pakai apa Bu. Pakai apalah, mau pakai sepatu boot ya, yang penting ditutup gitu loh. Jadi nggak harus pakai kaos kaki, yang penting tertutup. Begitu nggih Ibu-ibu nggih. Baik, yang kedua nopo syaratipun tidak menyemprotkan parfum. Apalagi parfumnya yang dipakai aroma melati. Sampai orang yang sholat di sampingnya yang awalnya seger ke masjid jadi pusing kepalanya. Kenapa ya? Karena bau aroma yang sangat menyengat gitu ya. Masya Allah. Aroma apa sih Bu? Melati? Bukan ya, bukan melati. Aroma apa yang nyengat itu? Aroma nyong-nyong, tahu nyong-nyong? Orang Indonesia, nih saya izin menyampaikan, orang Indonesia itu nggak tahan dengan bau ud. Saya tahu, ud itu bau aroma yang disukai oleh orang Arab. Ud itu bau aroma kayu, ya wood kayu tapi yang kental, enggak yang kuat, strong, kuat. Itu kalau dipakai sama orang Arab mereka senang baunya. Jamil katanya. Ud hilwah, bagus. Orang Indonesia sekalinya nyemprot parfum ud bagi kaum laki-laki yang sebenarnya bau apa ini gitu, pusing dia. Ya karena orang Indonesia itu budayanya soft. Ya minyak wanginya yang soft, yang rose gitu kan ya. Orang sana yang kuat. Ya jadi perempuan ya jangan pakai yang aroma-aroma kuat. Kalaupun mau pakai depan suaminya masing-masing. Ya, dan kalau mau ke masjid tidak disemprotkan minyak wangi. Begitu nggih. Yang ketiga nopo? Yang ketiga tidak masuk berdesak-desakan ke masjid dengan kaum laki-laki. Makanya penting bagi masjid untuk membuatkan pintu laki-laki dan pintu perempuan. Ya. Kenapa ibu-ibu kalau berdesak-desakan, apalagi yang satu masuk, yang satu keluar, perempuan yang mau masuk ke masjid pakai parfum, belum lagi dandan, ya matanya dikasih celak, alisnya ditebelin, bibirnya dikasih apa Bu? Gincu, lipstick, ya. Terus pipinya dikasih blush on, terus mukanya dikasih bedak, ya. Kemarin tuh saya ngisi di mana ini? Terus dikasih pupur katanya, bedak. Nanti giliran perempuannya mau masuk ke masjid, ada laki-laki yang mau keluar dia kaget, gitu ya. Ini aku ngelihat makhluk apa, gitu kan ya. Jadi fitnah, ya. Terus yang keempat tidak boleh tabarruj. Tabarruj ini bagian dari sesuatu yang dilarang ketika seorang wanita keluar dari rumah, maka hati-hati, ya hati-hati. Subhanallah, tabarruj itu kata para ulama banyak tabarruj pakai jim. Tabarruj. Maka tidak boleh ya ibu-ibu kalau mau dandan, mau tabarruj boleh di depan suaminya masing-masing. Ya berhias, ya boleh. Ya berhias saja, gampangannya berhias, ya. Bahkan wajib hukumnya seorang wanita berhias di depan suaminya. Ya. Jadi karena saya sekarang punya anak perempuan sudah besar-besar Bu, 2 ya. Saya mulai ajarkan kepada mereka bagaimana menata rambut. Ya. Mulai saya ajarkan Ummu Ali ngeringkel rambutnya. Nah, saya bilang ini penting nanti kalau kamu sudah punya suami, biar suamimu tuh ngelihat hari pertama rambutmu lurus, ya. Hari kedua rambutku kringkel bagian kanan, ya. Hari ketiga kringkel bagian mana? Kiri, gitu kan ya. Iya, sudah mulai saya ajarkan, ya. Menyemir rambut dengan warna-warna yang enggak ngejreng, ya itu juga boleh. Silakan pakai hina, pakai inai. Itu termasuk berhias untuk suami masing-masing. Kenapa? Keriting kalau yang tidak permanen boleh. Pakai itu aja, pakai alat.
Ya, catok. Nah, pakai catok. Iya, maka dari itu saya kasih ruang ke mereka. Ya, kenapa ibu-ibu? Karena ini fitrahnya wanita. Coba bisa dibayangin enggak kalau kita menahan-nahan mereka, anak-anak remaja, ya, untuk tidak dandan, untuk tidak berhias, maka yang ada nanti dia tomboy. Ya, kemana-mana pakai topi, kemana-mana gayanya cepak, rambutnya pakai celana. Ya, kita kasihlah fitrahnya mereka, gitu ya. Boleh, silahkan diajarkan. Ya, Masya Allah. Jadi berhias di depan suami itu hukumnya wajib. Bahkan ada salah satu wanita salihah zaman dahulu kala, saya lupa namanya, tapi saya pernah baca ceritanya di buku wanita-wanita salihah, kisah wanita-wanita salihah. Jadi beliau itu semenjak jadi istri tidak pernah suaminya melihat kondisi beliau tidak berdandan. Jadi kata beliau, sejak aku menikah maka pekerjaan utamaku adalah berhias. Ya, Masya Allah. Dan ibu-ibu tahu ya, kenapa wanita itu, ini sengaja saya ulas sedikit, karena nanti bapak-bapak ke masjid juga dia harus pakai baju yang baik, ya, berhias juga. Kenapa kaum wanita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah dan bisa masuk dari pintu manapun? Allah cukupkan hanya sholat yang wajib saja. Di sini kata para ulama artinya seorang wanita punya amalan utama selain sholat sunnah, yaitu berdandan di depan suaminya. Ya, siap-siap ibu berdandan depan suami masing-masing. Dan ini bagian dari amal soleh, gitu ya. Jadi bagian dari amal soleh termasuk dandan depan suami. Ya, baik. Laki-laki apakah boleh berhias kalau keluar dari masjid, keluar dari rumah? Boleh. Ya, seperti apa? Kalau tadi perempuan nggak boleh tabarruj, laki-laki boleh. Contoh, ibu-ibu ingatkan para suaminya untuk pakai parfum. Itu boleh. Mas, Pak yayangku, bebebku, suamiku, kekasihku, belahan jiwaku. Ya, apalagi? Dah komplit. Ya, karena mau ke masjid, yuk disemprotkan minyak wangi. Semprot. Ya. Dan saya sudah membiasakan anak laki-laki saya, kalau mau keluar, baik untuk menuntut ilmu ataupun mau ke masjid, saya bilang, Mas, jangan lupa minyak wanginya. Oh iya, minyak wangi, semprot, gitu ya. Nggak apa-apa. Dan ini bagian dari pengajaran yang kadang kita luput darinya. Apalagi Ummu Ali punya laki-laki berapa tuh di rumahnya? Beliau paling cantik di rumahnya. Masya Allah, Allahumma barik. Maka biasakan. Dan bolehnya seorang laki-laki memakai baju khusus sholat. Ya, jadi kalau anak-anak kita laki-laki atau suami kita kalau mau sholat jangan pakai kaos oblong, terus belakangnya ada tulisannya. Oh, itu kasihan yang sholat di belakangnya. Yang ada apa? Allahu Akbar dibaca tulisan. Kaos temannya yang ada di depannya, ya kan? Ya, Jogja ngangeni, gitu kan ya. Pas pakai kaos Jogja, ya. Jogja berhati nyaman, kan jadi dibaca. Ya, dan itu membuat nggak fokus orang yang sholat di belakangnya. Jadi kalau mau sholat pakailah baju yang polos, gitu ya. Pakai baju khusus sholat boleh. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Kata Allah, wahai anak Bani Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap kalian memasuki masjid. Berarti kaum laki-laki kalau mau ke masjid pakai baju yang layak, yang indah, bukan berarti baru. Ya. Jadi kita ajarkan Ummu Ali, saya punya anak laki-laki, jenengan apalagi? Ya. Nah, kalau mau ke masjid pakaiannya yang sopan. Kalau orang Indonesia kan gitu. Kalau mau ke masjid pakai baju ini ya, Ummah udah siapkan, silahkan dipakai, gitu ya. Kalau di Indonesia kan ada rompi sholat. Jadi kalaupun anaknya pakai kaos, dikasih rompi sholat. Itu menurut saya pakaian yang bagus juga. Ya, Masya Allah. Atau kalau orang Timur Tengah pakai gamis misalnya. Ya, untuk kaum laki-laki. Baik. Kemudian di antara adabnya ibu-ibu, di sini adabnya banyak sekali. Saya ambil beberapa saja, di mana yang penting-penting.
Iya, jadi yang saya ambil nanti insya Allah yang penting-penting saja. Karena seperti bolehnya melantunkan syair di dalam masjid ini tidak saya bahas. Karena memang di Indonesia tidak begitu banyak orang melantunkan syair. Yang ada di Indonesia itu puji-pujian, solawatan, ya orang Indonesia begitu ya. Dan ternyata di Arab juga ada tapi bentuknya syair. Gitu ya. Baik, yang pertama ibu-ibu di antara adabnya tentunya sebelum ke masjid ya maka berdoalah ketika keluar dari rumah. Ini nggak ada di sini. Saya tambahkan. Di buku tidak ada, saya tambahkan. Jadi sebelum ke masjid, adab ke masjid itu sebelumnya adalah berdoa terlebih dahulu sebelum keluar dari rumah masing-masing. Berdoa baru kemudian keluar dari rumah. Baik. Yang kedua, ketika kita akan pergi ke masjid, maka jalanlah dengan tenang. Ingat, yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berjalan dengan tenang, bukan dengan tergesa-gesa. Ya. Walaupun di perjalanan kita ke masjid, kita mendengar muadzin mengumandangkan iqamah, ya. Tetap jalan tenang. Apalagi ketika kita dalam perjalanan ke masjid, imam sudah membaca Al-Fatihah, maka tetaplah berjalan dengan tenang. Tidak usah berlari, karena itu bukan bagian dari apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat kita, warga 62, ya Indonesia Raya yang tercinta, coba sering nggak kita lihat pemandangan, ya laki-laki terutama misalnya, ya lagi jalan tiba-tiba apa? Imamnya sudah Allahu Akbar, dah takbiratul ihram, atau sudah qomat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Coba lihat ya laki-laki di tempat kita, tetap jalan santai atau lari? Sepakat ya. Lari. Nggak hanya laki-laki, ibu-ibu ikut-ikutan. Nah, ibu-ibu qomat lari gitu kan ya. Ya. Apalagi imamnya sudah baca Al-Fatihah. Ya. Apalagi imamnya sudah baca surat. Ya. Suratnya pendek lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Sebentar lagi lari. Ya. Nah, itu nggak boleh. Tetap jalan tenang. Kenapa? Karena ini ujian, ya diuji sama Allah. Kenapa? Karena anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berjalan dengan tenang. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan petuah atau memberikan kepada kita sebuah anjuran di mana kata beliau, idza ataitumus shalah, kata beliau kalau kalian mendatangi salat, fa'alaikum bis-sakinah, maka datangilah salat tersebut oleh kalian dalam kondisi kalian tenang. Tenang tuh jalannya tidak sambil berlari, ya tenang seperti ibu sedang jalan. Dan sertailah dengan membaca doa, teman-teman. Ibu-ibu nanti insyaallah biidnillahi ta'ala setelah hajian selesai, mudah-mudahan ada di antara kita yang diberikan kesempatan untuk berumrah. Ya, amin. Dan semoga bagi teman-teman yang ikut kajian online maupun offline yang belum pernah mengunjungi Masjid Nabawi, semoga Allah segerakan untuk mengunjunginya. Amin. Dan yang sudah, semoga Allah kembalikan lagi ke sana. Ya. Kenapa saya katakan Masjid Nabawi? Karena di Madinah itu akan berbeda pahalanya ketika seorang wanita sholat di dalam kamarnya dan di dalam Masjid Nabawi. Dan di kota Mekah itu sama saja. Maksudnya kalau di kota Mekah teman-teman mau sholat di dalam hotel ataupun di Masjidil Haram itu pahalanya sama. Selagi kita sholat di tanah haram. Jadi beda kaidah. Di Masjid Nabawi berbeda. Panjenengan sholat di dalam masjid dapat pahala 1000. Panjenengan sholat di teras toko, itu pahalanya nggak dapat 1000. Apalagi di dalam hotel. Makanya kalau diperhatikan ya teman-teman, di hotel-hotel yang ada di Madinah itu jarang sekali hotel punya masjid.
Ya. Tapi kalau di Mekah, hotel-hotel yang besar rata-rata punya masjid, ya, punya tempat salat. Ya. Kenapa? Karena memang di kota Mekah sendiri tidak diwajibkan seseorang untuk datang ke Masjidil Haram jika pengen dapat pahala 100.000. Ya, di tempatnya dia tinggal selagi itu masih tanah haram, ada batasan-batasannya, maka dia dapat 100.000. Masya Allah. Nah, nanti teman-teman kalau sudah sampai Madinah, ya ingat doakan kita semuanya. Ya, amin. Nanti semoga kita semua didoakan oleh teman-teman yang berumrah ya, Bu Reni ya. Nah, nanti sampai di sana, ini ujian berat nih. Ya, kalau mau berangkat ke masjid, jangan mepet-mepet iqomah. Ya, karena nanti kalau sudah mepet iqomah, sudah nggak dapat sholat di dalam masjidnya. Dapatnya di mana? Di luar masjid. Dan ingat, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan masih dapat 100.000 walaupun di luar masjid, yang penting masuk dalam gerbang. Ya, ada yang mengatakan juga sudah tidak dapat. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas kita tahu bahwa orang-orang yang sholat di Masjid Nabawi, kalau saya ambil pendapat termasuk yang di luar Masjid Nabawi tapi masih di dalam gerbang hijau, maka dia dapat pahala 1.000. Dan ini nanti teman-teman keluar dari hotel, teman-teman baca doa menuju ke Masjid Nabawi, ya. Doanya apa ibu-ibu? Doanya apa? Doanya sudah dihafalin belum? Sudah hafal semua? Allahumma ja'alni fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa 'azzim li nura. Banyak banget ya nuro gitu ya. Saya kemarin menyampaikan sama adab ke masjid di Majlis Ta'lim TPQ ya Bunaya Keloran Bantul. Itu saya minta Bu Reni ke panitianya karena di sana pesertanya banyak, Masya Allah, jamaahnya juga beragam, ada orang-orang kampung itu mayoritas ya. Maka saya minta ke panitia kajian untuk menuliskan doa berangkat dari rumah ke masjid ya. Kemudian saya waktu itu tanya, siapa di sini ibu-ibu yang sering sholat di masjid? Mayoritas di sana kan orang-orang kampung ya, mereka bilang banyak tuh. Saya ustazah, ibu-ibu, sepuh-sepuh gitu. Oh, berarti ini ditambah biar dapat pahalanya. Panitia tolong tuliskan doa ke masjid dengan bahasa Arabnya, Latinnya, terjemahannya, saya bilang. Jadikan satu halaman ya, ditulis ataupun diketik apalah ya, atau di download gitu ya. Baru kemudian difotokopi, dibagi ke ibu-ibu yang sering ke masjid. Ini pahala sendiri. Berarti nanti kalau keluar dari rumah, panjenengan bawa tuh kertas, baca doanya. Allahumma ja'alni fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura. Terus saja. Ya, sehari 5 kali, sepekan sudah berapa kali? 35 kali. Dan insya Allah biidnillahi hafal. Ya. Jadi kadang teman-teman, sesuatu tuh nggak harus dihafal. Sering dibaca, maka biidnillahi akan hafal sendiri. Bagi anak-anak yang muda bisa lihat HP masing-masing. Ya, HP ya lihat doa Allahumma ja'alni fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura. Ya, kemudian sampai wa'adzim li nura. Dihafal. Ya, dihafal, dibaca, maaf. Yaitu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh iya, saya lupa. Begini ibu-ibu. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita mendatangi masjid dengan tergesa-gesa? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa kita tidak boleh mendatangi sholat ya, untuk sholat dalam keadaan tergesa-gesa, harus tenang? Kenapa? Yuk, ibu-ibu ada yang tahu jawabannya kenapa? Gimana Bu? Ini kayaknya Bu Reni sama kawannya lagi berdiskusi. Kepripun Bu? Iya, biar nggak ngos-ngosan. Ya, ngos-ngosan tuh bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesianya nopo? Kayaknya nggak ada ya bahasa Indonesianya. Hah? Oh, terengah-engah. Tapi bagi warga Jogja kayaknya lebih cepat ngos-ngosan daripada engah-engah gitu ya Bu ya. Saya kemarin juga dapat kosakata baru tuh Bu di Masjid Mangkuyudan. Ada yang tanya, pertanyaannya ada kata-kata ngot-ngotan.
Ya, saya bilang ngot-ngotan ini opo lagi. Ternyata ngot-ngotan tuh kadang-kadang umat-umat gitu ya, masya Allah. Oh, ya itu kayak ngos-ngosan, kan sama tuh, ngot-ngotan, ngos-ngosan, nah sama tuh. Ya, jadi kalau ada orang datang ke masjid dalam keadaan berlari, maka sampai masjid terengah-engah atau bahasa Jawa nih ngos-ngosan. Ya, bukannya sholatnya khusyuk, tapi malah apa bu? Malah tidak khusyuk. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian tertinggal rakaat, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Yang punya bukunya ada di halaman 251. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian sampai dan imam belum ruku, ya, atau imam sudah ruku, maka sholatlah bersama mereka, kamu dapat 1 rakaat. Tapi kalau imam sudah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, berarti harus ditambah. Jadi ibu-ibu perlu tahu nih ya, ilmu yang perlu kita ketahui bahwa batas terakhir kita dapat 1 rakaat bersama imam ketika imam masih ruku. Masih ruku masih dapat. Ya. Jadi imam itu ruku, baca surat terakhir baca apa? Allah ada Allah SWT walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Panjenengan dari luar datang, melihat imam masih ruku, apa yang dilakukan? Takbiratul ihramnya mana? Takbiratul ihram dulu. Karena tadi saya lihat ruku katanya gitu ya. Bukan langsung ruku, tapi takbiratul ihram. Ingat, takbiratul ihram ini adalah kunci awal untuk kita masuk waktu untuk kita masuk sholat. Ya, jadi jangan buru-buru ruku. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Baru kemudian ruku. Berarti di sini panjenengan gak ketinggalan rakaat. Ya, sholat duhur, sholat subuh, tetap salamnya nanti bersama imam. Insya Allah bisa dipahami nggih. Tetapi kalau imam sudah sami Allahu liman hamidah, jenengan baru sampai, baru datang, maka ketinggalan 1 rakaat, boten nopo-nopo, tinggal ditambah 1 rakaat. Begitulah apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, indah banget Islam itu. Ya, nggak harus cepat-cepat, nggak harus tergesa-gesa. Baik, kemudian di antara adabnya teman-teman, bahwa kalau mau masuk masjid baca doa, dan tentunya sebelum masuk masjid panjenengan melepaskan alas kaki. Nggih mboten? Melepaskan alas kaki, kalau kita pengen dapat pahala maka lepaslah alas kaki dengan mendahulukan kaki kiri. Nah, ini juga pahala nih. Ya, coba berapa kali kita melepas alas kaki kita dan memakai alas kaki kita 1 hari 1 malam? Berapa kali? Lebih dari 2 kali kan? Jenengan ke warung, ya, kajian gitu kan? Masuk lagi rumah. Coba deh, ini jadi amalan yang kita tuh fokus di dalamnya. Jadi dibiasakan aja, nanti mulai terbiasa. Panjenengan pakai alas kaki, dahulukan kaki kanan. Ya, dan itu bagian dari amal sholih yang kadang kita luput untuk mengerjakannya. Panjenengan lepas alas kaki, dahulukan kaki kiri. Dan itu bagian dari pahala. Ya, sepele tapi tidak menjadi sepele di hadapan Allah kalau kita melakukannya dengan istiqomah, gitu ya. Masuk masjid, dahulukan kaki. Pintar. Ada enggak orang-orang masuk masjid asal masuk? Wonten, nggih mboten? Ya, ketika ditanya, coba saya tanya ke ibu-ibu tadi masuk masjid, dahulukan tadi, jujur ya, masuk masjid tadi kanan dulu apa kiri dulu? Alhamdulillah. Berarti Allah telah mengistiqomahkan ibu-ibu. Ya, ada juga yang masuk masjid asal masuk. Maka ketika masuk masjid doanya nopo ibu-ibu? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Itu versi pendeknya ya.
Versi panjangnya Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Itu versi panjang. Dan kita orang Indonesia biasanya kita nih ibu-ibu pilih yang versi panjang atau versi pendek? Bagus, jujur. Tapi kalau kita pengen surga Firdaus. Iya, memang kita ini begitu Bu. Doa keluar kamar mandi, teman-teman banyak yang menggunakan dengan kalimat ghufranaka atau Allahumma adhibil Allahumma adhibil adha wa alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Karena saya juga seringnya pakai ghufranaka ya. Ada versi alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Pakai yang versi mana? Versi 1 atau versi 2? Hah? Ghufranaka ya. Itu paling pendek. Oh, sudah gitu ya. Patennya begitu ya, mboten napa-napa. Nggih. Yang penting baca doa. Doa keluar masjid napa ibu-ibu? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya, min fadlik. Atau doa panjangnya Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya, baru Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya, dan ini dibiasakan. Ya, kenapa? Karena kadang kita lupa. Ya, kita ditegur oleh besti kita. Ya, mau pulang disalamin sama besti kita, jeng nanti sore kita ketemu ya di pengajian rumahnya Bu Fulana. Oh iya, ngobrol, keluar dari masjid lupa. Ada nggak kira-kira yang begitu? Ada ya, sampai lupa tadi kanan dulu apa kiri dulu. Ya, kalau keluar dari masjid yang didahulukan kaki nopo? Kiri. Ya itulah syaiton ya, syaiton itu banyak ganggu manusia. Harusnya baca doa, malah diajak ngobrol sama bestinya. Ya, alhamdulillah masih punya besti ya. Baik. Kemudian di antara adabnya ibu-ibu, di antaranya adalah disunahkan mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Tapi ini sifatnya sunnah. Sifatnya apa? Sunnah. Jadi bukan wajib. Ya, bukan wajib. Termasuk sholat tahiyatul masjid ini ibu-ibu diperbolehkan untuk kita menunaikannya di waktu-waktu yang terlarang. Kita sudah belajar kemarin di bab fikih waktu terlarang apa saja ibu-ibu. 1, ya murajaah. Evaluasi, yo 1 apa Bu? Ketika matahari terbit, pas matahari terbit, bagus. Yang kedua, ketika matahari berada di atas kepala. Bagus. Yang ketiga, ketika matahari terbenam. Ahsanti. Yang keempat, ada lagi enggak? Sudah. Ba'da asar. Dari waktu asar sampai matahari terbenam. Sama ya, tenggelam. Jadi dari habis asar tuh sudah sebenarnya itu waktu dilarang salat. Ya. Habis subuh juga itu waktu dilarang salat ibu-ibu. Ya, habis subuh berarti kan dia sebelum matahari terbit tuh. Itu juga termasuk waktu yang dilarang. Tetapi untuk sholat tahiyatul masjid sendiri itu diperbolehkan di waktu-waktu yang dilarang untuk kita sholat di dalamnya. Kenapa? Karena sholat tahiyatul masjid bagian dari salat dzawatul asbab, salat yang ada sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya karena masuk masjid ya. Jadi sunnah ya. Kalau kita pengen salat tahiyatul masjid lebih aman, maka kalau mau datang kajian datang lebih awal, gitu kan? Ya, datang lebih awal, sholat dulu, baru langsung ikut ya duduk di kajian. Begitu nggih ibu-ibu nggih. Dan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Bebas. Mboten wonten surat-surat tertentu untuk sholat tahiyatul masjid, terserah, silahkan. Ya, yang penting kita niatkan untuk sholat tahiyatul masjid sebelum kita duduk. Hati-hati. Sebelum kita duduk. Nanti panjenengan di Masjidil Nabawi, saya misalkan lagi di Masjidil Nabawi. Kalau Masjidil Haram nggak langsung ketemu Zam-Zam. Ini banyak orang-orang diuji sama Allah.
pengen ngambil air Zam-Zam, ya, masuk Masjid Nabawi itu pas langsung ada tong, masuk sedikit galon, bukan galon, tong saya kita bilang. Yang isinya air Zam-Zam. Apa namanya? Tong. Ya. Galon, ya, air minum lah ya. Itu kadang-kadang ada orang-orang tuh rata-rata bahkan ya, masuk masjid fokusnya bukan sholat tahiyatul masjid, tapi duduk ambil air Zam-Zam. Malah nggak dapat keutamaannya, ya kan? Ya, jadi sholat dulu, sholat tahiyatul masjid. Nanti habis sholat tahiyatul masjid, kalau mau ambil, ya ambil, gitu ya. Jangan ngambil dulu, karena kalau ngambil kadang sampai duduk. Ya, ibu-ibu tuh ngambil capek, jongkok ya duduk. Ya. Dan ini bagian dari sesuatu yang kadang kita luput darinya. Begitu nggih ibu-ibu? Baik. Kemudian ada lagi, apakah boleh seorang wanita yang haid atau nifas untuk berlama-lama di masjid? Ya, apakah boleh teman-teman? Jawabannya apa? Tergantung. Ada detailnya. Kalau seandainya wanita yang haid atau nifas itu tidak ada keperluan atau hajah yang bisa didapatkan ketika dia berada di masjid, ya tidak usah masuk masjid. Untuk apa? Ya kan? Beda kalau panjenengan ada keperluan ke masjid. Menuntut ilmu misalnya, belajar bahasa Arab misalnya, contoh. Maka dibolehkan untuk duduk di masjid sesuai dengan keperluannya sambil menjaga darahnya tidak tercecer kemana-mana, gitu ya. Jadi pastikan ibu-ibu kalau memang pas lagi deres-deresnya itu dipikir-pikir. Nah, perempuan deres-deresnya hari keberapa itu? Tergantung Ustazah. Ada yang hari kedua, ada yang 5 hari ya deres terus, gitu kan ya? 2 dan 3 ya, tergantung wanitanya, beda-beda. Ya, jadi hati-hati. Kalau mau ke masjid pas di hari-hari itu mau menuntut ilmu, pastikan tidak bocor, gitu ya. Baik, jadi boleh kalau memang ada keperluan di dalam masjid. Kemudian izinkan saya menginfokan bahwa adanya larangan, di sini ada tuh di halaman 260, dilarang jual beli di masjid dan di teras masjid. Ya. Karena banyak orang mengira yang tidak boleh itu di dalam masjid saja, ya. Tapi ternyata di teras masjid juga tidak diperbolehkan untuk jual beli. Termasuk transaksi yang dilakukan oleh panjenengan dalam transaksi online. Jadi hati-hati ibu-ibu. Kalau di masjid jangan coba-coba check out barang, transfer, itu udah transaksi. Ya. Nanti kalau panjenengan sudah sampai parkiran masjid misalnya baru jenengan check out. Beda kalau ceritanya panjenengan sudah transaksi di rumah, terus ketemu bestinya, besok bawakan ya kalau pas saya kajian di Masjid Pogung Baru sekalian di Majlis Taklim Raudhatul Jannah. Oke, dibawakan barangnya. Tapi transaksinya sudah tadi malam, boleh napa mboten? Boleh. Kan itu hanya dibawakan barang. Tapi yang nggak boleh ibu-ibu setelah kajian bubar selesai, ibu-ibu di masjid saling bertransaksi jual beli, maka itu tidak boleh. Ya, jadi adanya larangan bertransaksi, bahkan didoakan orang yang nekat jualan di dalam masjid maka akan Allah rugikan, Allah akan bangkrutkan perdagangannya. Itu ngeri banget. Ya. Nah ini sekedar untuk mengingatkan kita. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita bertransaksi di dalam masjid ataupun di teras masjid. Termasuk adanya larangan di antara adabnya untuk mengumumkan barang-barang hilang di masjid. Ya, barang-barang hilang, mengumumkan kematian, sebenarnya itu nggak boleh ibu-ibu. Ya, kematian. Ya, jadi itu anjuran dari Rasulullah begitu. Tapi kan masalahnya di Indonesia kan sudah membudaya, gitu nggak sih ibu-ibu? Jadi ya pelan-pelan. Ya, kita tidak frontal, tidak boleh yang boten, ya nggak boleh begitu. Ya, nanti malah jadi ribut. Ya, saya hanya menyampaikan tidak ada anjuran dari Rasulullah untuk mengumumkan barang hilang, termasuk kematian di dalam masjid. Ya, jadi gimana Bu Reni kalau pas ada barang yang hilang punya jamaah kalau di MPB ini, lemarinya dikunci apa mboten?
Mboten dikunci, ya. Masya Allah, saya pernah lihat masjid tuh ditaruh di lemari kaca gitu, terus ada tulisannya, bagi yang kehilangan barang silakan menghubungi takmir, kontaknya sekian gitu ya. Itu juga bisa, ya, terutama kalau mungkin ada HP, ada jam, misalnya kan kacamata yang sering ketinggalan kan begitu, ya. Atau apalah misalnya, itu juga boleh. Bukan termasuk dalam mengumumkan barang yang hilang. Baik, jadi adanya larangan untuk mengumumkan barang yang hilang di masjid. Kemudian teman-teman yang saya cintai karena Allah, di dalam masjid itu juga sejatinya kita tidak boleh memainkan jari jemari kita. Ya, sambil di dalam masjid sambil pletok, nah, apa tuh namanya? Nah, kayak gini, atau sambil menyilang-nyilang juga tidak boleh. Ya. Ini ada larangan menyilangkan jari jemari ketika keluar dari masjid sebelum melaksanakan sholat, dan dibolehkannya setelah mengerjakan sholat. Oh, ada batasnya. Tidak boleh ketika akan sholat, tapi boleh setelah sholat. Ya, jadi termasuk menyilangkan jari jemari itu diperbolehkan kalau habis sholat. Baik. Dan adanya larangan pergi ke masjid tidak boleh setelah kita memakan bawang putih dan bawang merah. Nah, itu nggak boleh. Maksudnya bawang putih dan bawang merah yang mentah. Nah, warga Pakistan, saudara-saudara kita yang ada di Pakistan, Afghanistan, apa yang ada tantannya, ya, India juga ya, Masya Allah. Mereka terbiasa mengunyah bawang merah sebagaimana orang Indonesia mengunyah ketimun, ya, itu biasa mereka, ya. Dan ini menjadikan akhirnya cium bau aroma tidak sedap, ya. Ketika langsung habis ngeremus bawang itu berangkat ke masjid, ya. Dan ini dilarang karena kata Rasulullah SAW ini akan mengganggu para malaikat yang berada di masjid-masjidnya Allah. Jadi malaikat itu ada dalam majlis ilmu, ada dalam ini ada malaikat, kita nggak lihat aja ya. Ya. Saya nggak ngebayangin kalau malaikat diperlihatkan oleh Allah ada di tengah-tengah kita, gitu ya. Ya, malaikat itu akan mendekat di majlis-majlis zikir, termasuk majlis ilmu. Ya, malaikat akan mendekat kepada orang-orang yang sedang membaca Al-Quran. Ya, Masya Allah. Dan malaikat akan mendekat kepada orang-orang yang sering mendoakan orang lain fi dhahril ghaib, tanpa orang lain itu tahu bahwa kita sedang mendoakannya. Masya Allah. Baik. Kemudian ibu-ibu, ada lagi di sini nih masalah tombak. Ya, ini nggak usah. Apakah boleh? Ini nih. Ketika kita sedang berada di masjid, terus kita keluar sedangkan posisinya muadzin sedang mengumandangkan adzan. Boleh napa mboten? Tidak boleh. Jadi teman-teman harus tahu ya. Oh, sudah mau masuk waktu zuhur nih 11:30. Teman-teman mau ada rencana keluar dari masjid, ya keluarlah sebelum adzan dikumandangkan. Jam 11:20 harus sudah keluar. Ya. Karena kalau panjenengan, terutama kaum laki-laki, berada di masjid dalam kondisi muadzin sedang mengumandangkan adzan, artinya dia harus ikut sholat di dalam masjid. Jadi nggak boleh keluar. Sudah. Itu ilmu yang kadang nggak disadari oleh banyak orang. Ya. Jadi harus wajib untuk sholat di dalam masjid. Ya, Masya Allah. Baik. Nah, ini ada nih, bagus nih ternyata halaman 273. Beberapa ketentuan khusus yang berlaku bagi kaum wanita yang membedakannya dengan kaum laki-laki ketika hadir di masjid. Tidak memakai wangian, tidak mengundang fitnah. Ya, wanita dan haid boleh diam dalam masjid. Ya, sholat di belakang shaf laki-laki dan tidak bercampur dengan mereka. Ya, Masya Allah. Dan sholatnya wanita kalau di masjid, maka sholatlah di belakang kaum laki-laki, bukan sejajar. Karena banyak sekarang masjid-masjid yang menyediakan tempat shaf wanita sejajar dengan kaum laki-laki. Ya, jadi ada kan beberapa masjid yang begitu, laki-lakinya sebelah kanan, wanitanya sebelah kiri. Padahal belakang shaf laki-laki masih kosong. Ya, jadi ibu-ibu ini yang perlu kita
perhatikan ya, karena kalau kita lihat di Masjid Nabawi softnya masih bagus ya, softnya laki-laki di depan, perempuan di belakang. Jangan lihat di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu pengecualian ya. Teman-teman nanti lihat di Masjidil Haram, Ustazah aku lihat di Masjidil Haram depan kita ada laki-laki, depan kita ada perempuan gitu ya. Nah, itu beda ya. Karena di Masjidil Haram belum bisa dikondisikan. Tapi kalau di Masjid Nabawi insya Allah sudah bisa dikondisikan, laki-laki berada di depan, perempuan berada di belakang. Wallahu ta'ala alam. Itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi kita semuanya, meringankan langkah-langkah kita untuk terus bermajlis ilmu, dan Allah berikan kesempatan kita untuk mengisi hari-hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan sebaik-baik amal saleh. Dan kita berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segenap amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.